Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi keempat, yaitu perulangan while dan for. Perulangan, apa itu perulangan? Perulangan dalam dunia pemrograman adalah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah pemrograman yang isinya itu mengulang-ulang terus, maka kalian bisa menggunakan looping while atau for. Seperti itu. Selanjutnya adalah perulangan itu ada dua, yaitu perulangan for dan perulangan while. Perulangan for adalah pada Python itu adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. Yang kedua ada perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan eh, bisa dikatakan tidak terbatas. Jika kalian ingin membuat sebuah pemrograman yang mengulang-ulang terus sampai tidak berhenti, kalian bisa menggunakan perulangan while. Selanjutnya adalah syntax for. Syntax for sendiri seperti sesuai dengan namanya, yaitu for, lalu selanjutnya memasukkan nilai, lalu in, lalu sequence. Untuk syntax while, yaitu sesuai namanya while, sama seperti for, lalu kondisinya seperti apa gitu. Selanjutnya, tiga bagian penting di perulangan while. Yang pertama adalah keyword while. Nah, keyword while itu bagian paling wajib dalam melakukan pemrograman while. Lalu yang kedua ada kondisi. Ini bisa berupa variabel, variabel boolean atau ekspresi logika. Dan yang terakhir adalah blok atau kumpulan baris kode yang akan diulang-ulang. Selanjutnya, tiga bagian penting for. Yang pertama ada sequence. Sequence adalah sebuah nilai yang bersifat iterable alias bisa diulang-ulang. Di antara tipe data yang bersifat sequence atau iterable adalah yang pertama ada list, yang kedua tuple, yang ketiga string, dan lain sebagainya. Poin yang kedua adalah nilai. Nilai adalah setiap item yang diekstrak dari sequence. Dan yang terakhir ada blok kode, yaitu statement-statement atau perintah-perintah tertentu yang akan dieksekusi secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah contoh for. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada kelas kota, ada Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Lalu kita akan menggunakan perulangan for. Nah, for langsung ke kota, langsung in, lalu kelasnya list kota, lalu print kelasnya kota. Jika dieksekusi, program di atas akan menghasilkan output yang seperti ini. Maka nama-nama kotanya akan terprint semuanya gitu. Oke, lanjut. Contoh perulangan while. Jadi di sini ada while 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu kan true. Maka print halo dunia. Kalau true maka dia akan langsung berulang-ulang tanpa henti. Seperti itu. Oke, lanjut. Urutan if for dengan list. Ini adalah kodean yang sama seperti tadi. Kode program di atas itu sama. Kita hanya menambahkan fungsi enumerate. Ini enumerate. Dan mempassing variabel list kota. Mempassing itu seperti ini, memasukkan list kota ininya, kelasnya ke dalam tanda kurung di sini sebagai parameternya.
kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih nama I dan kota. Nah, jika dijalankan, programnya itu akan mengeluarkan output yang seperti ini. Jadi urutannya itu 0 itu Jakarta, yang satu itu Surabaya, yang dua Depok, dan seterusnya. Terus urutannya itu dimulainya itu dari angka 0, bukan dari angka 1. Lalu perulangan while, for, dan range. Di dalam contoh berikut, kita akan menampilkan angka 1 sampai dengan angka 5 menggunakan perulangan while. Di sini I sama dengan 1. Jadi ini dibuat pemisalan, I itu adalah 1. While I kurang dari, I itu kurang dari sama dengan 5. Maka 5 itu termasuk. Lalu print I. Lalu kode pemrograman di atas itu menghasilkan output seperti ini. Lalu dia akan nge-output angka 1 sampai 5 gitu. Oke, lanjut. Materi yang kelima itu adalah if dan else. Apa itu if dan else? If dan else merupakan sebuah pernyataan yang digunakan dalam pemrograman untuk memeriksa sebuah kondisi atau ekspresi. Kondisi tersebut akan dievaluasi dan jika hasilnya benar atau true, maka blok pernyataan yang terkait akan dijalankan. Dan jika hasil evaluasi adalah salah atau false, maka blok pernyataan yang berbeda akan dijalankan. Dalam bahasa Indonesia, if else sering diterjemahkan sebagai jika dan maka. Lanjut, contoh if statement. Dalam Python, if pernyataan adalah titik awal untuk mengimplementasikan suatu kondisi. Mari kita lihat contoh yang paling sederhana ini. If, terus kita ke if di sini, lalu conditionnya atau expression, terus kita contoh konkretnya seperti ini ya. X sama dengan 3, Y sama dengan 10. Jika if X kurang dari Y, maka outputnya itu X is smaller than Y. Lanjut, mari kita lihat contoh yang lebih kompleks. Jika X, variabel X itu 3 dan Y itu 10, Z sama dengan 0. If X kurang dari Y, Z sama dengan 13. Print variable Z is no Z. Lalu apa yang terjadi ketika kita mengeksekusi kode tersebut? Maka akan mengoutput X itu greater than Y. Selanjutnya ada contoh else statement. Bagaimana jika kita ingin mengeksekusi beberapa kode, jika kondisinya tidak terpenuhi, kami menambahkan else pernyataan di bawah if pernyataan tersebut. Mari kita lihat sebuah contoh. Contohnya ini ada X sama dengan 3 dan Y sama dengan 10. If X kurang dari Y, lebih dari Y, printnya X is greater than Y. Dan else-nya itu print is smaller than Y. Apa jadinya jika syaratnya terpenuhi? Nah, apabila syaratnya terpenuhi, if X kurang dari Y, maka X is smaller than Y. Dan else-nya itu X is greater than Y. Selanjutnya ada bagaimana jika variabel X dan Y itu nilainya sama gitu. Misal sama-sama 10, sama-sama 5. Nah, di sini tuh contohnya itu sama-sama 3. Nah, if X sama dengan Y, if X kurang dari Y, print X is smaller than Y. Else-nya itu X is greater than Y. Contohnya lagi ada I. Variabel I nilainya itu 20. Jika I kurang dari 15, maka I itu lebih kecil dari 15.
Nah, outputnya itu dari codingan ini itu akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah number. Itu nilainya 8. Jika number persen 2 sama dengan 0, the number is even. Else-nya itu the number is odd. Maka outputnya itu the number is even ya. Karena benar. Lalu di sini ada variable age yang nilainya 15. Jika age kurang lebih dari sama dengan 18, jika true maka dia akan mengeluarkan output you are eligible to vote, dan jika false maka akan mengeluarkan output you are not eligible to vote. Nah, di sini tuh keluarnya itu true, maka dia akan mengeluarkan keluarkannya false, maka dia akan mengeluarkan you are not eligible to vote. Oke, materi selanjutnya yang keenam adalah list, tuples, and dictionary. Pemahaman tentang list, tuples, and dictionary dalam Python itu sangat penting karena ketiganya merupakan struktur data dasar yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisir data. Pemahaman yang baik tentang list, tuples, and dictionaries memberikan dasar yang kuat untuk menguasai konsep struktur data yang lebih kompleks dan membangun solusi perangkat lunak yang lebih canggih. Nah, yang pertama adalah list. Di sini ada codingan seperti ini. List, class list, lalu ada Dina, namanya Dina, terus 34, true dan female. Nah, print list 1. Nah, untuk menampilkan hasil dari list yang sudah dibuat, kita bisa menggunakan print, lalu dalam tanda kurung, hasilnya seperti ini. Hasilnya lalu seperti ini. Dina 34 true. Maka dia akan mengoutput semua yang ada di dalam list. Selanjutnya adalah contoh selanjutnya itu ada seperti ini. Kita menambahkan angka 0 setelah kelas list. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah yang akan teroutput hanya Dina saja. Kenapa? Karena sesuai urutannya ini tuh Dina itu 0, dan ini tuh 1, ini tuh 2, dan ini 3. Seperti itu. Maka sesuai yang saya jelaskan tadi semuanya itu dihitung dari angka 0, bukan dari angka 1. Seperti itu. Selanjutnya adalah tuple. Di sini ada variabel data, nilainya x, SQL, Python, R, Python, R. Lalu print data, maka itu akan menghasilkan output ya sama SQL, Python, R, Python, R. Maka jika print hanya data saja, maka dia akan mengeprint seluruh isi yang ada di kelas data ya. Nah, apabila menambahkan setelah data ini menambahkan seperti ini, maka contohnya itu 0 misalnya. Kalau 0 itu SQL. Nah, kalau misal angka 1 itu berarti Python yang ini. Nah, kalau misal angkanya 2 maka R. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah apa yang akan terjadi jika kita ingin mengganti isi data kedua dengan skala. Nah, yang di sini ada sebuah pemrograman pasti set, yaitu berisi nama-nama orang, yaitu Dina, Rian, Mel, Danu, dan Mel. Lalu print di set. Nah, yang akan terjadi adalah yang akan output di sini ada kenapa nih
ada namanya, kan ada yang double nih namanya, kenapa hanya cuma satu yang ke print, karena ininya itu satu, innya itu satu, maka jadi outputnya itu satu aja, seperti itu. Lalu yang ketiga ada set. Contoh penggunaan set adalah sebagai berikut. Di sini ada sebuah pemrograman yang ada kelas data yaitu SQL, sorry, yaitu seperti tadi. Lalu data satu sama dengan skala. Nah, kenapa hasilnya error? Karena sintaksnya itu invalid ya. Jadi ya nggak bisa keluar output gitu. Oke, selanjutnya dictionary. Dictionary itu contoh penggunaannya itu seperti ini ya. Misal ada sebuah kelas person. Nah, isinya itu ada variabel nama, namanya itu Theolau. Nah, dan ada variabel pekerjaan juga, yaitu data analis. Nah, apabila kita cuman print person nama, maka yang akan teroutput hanya Theolau-nya aja. Nah, apabila kita menambahkan pekerjaan, nah maka akan ngeprint pekerjaannya yaitu data analis. Nah, apabila kita hanya print personnya aja, nggak ada nama atau pekerjaan, maka dia itu akan ngeprint Theolau dan data analisnya gitu. Jadi nggak usah ada ininya, kayak giniannya lagi gitu. Oke, selanjutnya adalah materi yang terakhir adalah exception. Exception handling adalah suatu mekanisme penanganan flow normal program karena terjadi exception dengan melanjutkan flow ke kode blok lainnya. Ketika suatu kesalahan atau exception terjadi dalam blok try, program tidak akan langsung dihentikan. Sebaliknya, eh, sebaliknya, kontrol program dialihkan ke blok except yang sesuai. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi, menangani, dan memberikan respons spesifik terhadap kesalahan tersebut tanpa menghentikan eksekusi program secara abrupt. Nah, yang pertama itu ada try, potongan kode yang mungkin menghasilkan exception. Exception. Nah, di sini tuh try itu misal contohnya itu hasil dari 10 dibagi 0 itu akan menghasilkan exception zero division error. Kenapa error? Karena sebuah seluruh angka apabila dibagikan 0 ya, kecuali 0, seluruh angka dibagikan 0 itu hasilnya itu tidak terdefinisi, maka jadinya di sini error ya. Itu selanjutnya adalah else. Blok ini dieksekusi jika tidak ada exception. Nah, apabila tidak ada exception, maka else ini akan dieksekusi. Nah, selanjutnya ada finally. Nah, blok ini tuh akan selalu dieksekusi bahkan jika tidak ada exception maupun ada exception. Jadi ini tuh selalu tereksekusi ya oleh di pemrograman. Selanjutnya adalah Nah, ini adalah contoh codingannya. Ini mirip seperti tadi ya. Misal try. Nah, ini kan potongan kode yang menghasilkan exception tuh. Nah, hasilnya tuh 10 bagi 0. Nah, makanya exceptionnya itu tidak terdefinisi error gitu. Maka blok else-nya itu eh, tidak dieksekusi gitu. Blok ini tuh dieksekusi jika tidak ada exception yang terjadi. Nah, ini kan nggak ada, makanya dia nggak akan dieksekusi gitu. Lalu finally-nya itu akan selalu dieksekusi karena ya untuk menandakan sebuah
akhir dari sebuah program gitu. Oke, mungkin eh, segitu saja dari pembahasan materinya saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Mungkin segitu saja penjelasan materi kita dari materi 1 sampai ke materi 7 yang membahas tentang materi basic Python. Bila ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan karena kami juga manusia, ada salahnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.